Tapi hari ini saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai dengan 31. Markus pasal 12, Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar Alkitab, ya sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian serius kepingin belajar Alkitab, saya mau sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada semuanya berkali-kali, belajarlah ya secara berulang-ulang itu Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 ya. Kalau tidak ada waktu, belajar dulu Matius 5, 6, 7, baca berulang-ulang, renungkan sampai itu benar-benar kita bilang gini, wow, aku dapat sesuatu dari Matius 5, 6, dan 7 ya. Itu kalau Bapak Ibu nggak punya cukup waktu untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu, maka bacalah 3 pasal ini secara berulang-ulang. Sekali lagi, dibaca ulang-ulang sampai kita bilang gini, wow, ya kan? Aku dapat sesuatu. Waktu gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, memberikan tema untuk tahun 2022 ini, The Year of Anointing, dari Mazmur 20 ayat yang ke-7, itu pada mulanya saya itu nggak ngerti. Mazmur 20 ayat 7 ini apa ya? Ini ya, meskipun secara sederhana hari ini hafal Bapak Ibu sekalian ya. Baca ulang-ulang, direnung-renungkan. Kemudian saya dapat begini, wow. Ya kan? Dari Mazmur 20 ayat 7 yaitu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya dengan tangan kanannya ya. Kalau dibaca ayat itu biasa-biasa aja. Tapi kemudian bisa jadi rema. Oh, tahun ini Tuhan akan membawa kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, kepada kemenangan yang gilang gemilang. Nah, kalau Bapak Ibu baca Matius 5, 6, dan 7 sampai dapat wow, ya kan? Ini luar biasa. Tapi jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Itu berarti Bapak Ibu udah ngerti dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Karena 3 kitab ini itu adalah inti daripada seluruh isi Alkitab ya. Ini saya kasih bocoran aja ya kepada Bapak Ibu sekalian karena rajin pergi ke doa fajar ya. Tapi kalau masih nggak punya waktu untuk baca Matius 5, 6, dan 7 dan merenung-renungkannya, ya ini hafalkan aja Markus pasal 12 ayat 30 dan ayat 31. Setelah itu praktekkan, ya kan? Dilakukan, ditaati. Sebab kekristenan itu bukan sekedar teori, tapi kekristenan itu adalah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita merayakan Valentine. Valentine itu bukan cuma soal bagi-bagi coklat, ya kan? Ini kan kerjaan bisnismen, ya kan? Kerjaan bisnismen. Kemudian, dia bikin momen ini untuk jualan coklat supaya omset coklatnya lebih banyak lagi, ya kan? Kemudian dimanfaatkan oleh yang bikin balon-balon itu, ya kan? Bikin balon model hati-hati.
hati-hati, ya kan? Model hati, ya, bikin balon begitu. Ini kan bagian daripada bisnis. Tapi kalau kita bisa tangkap inti daripada Valentine, yaitu bicara tentang kasih. Kasih yang seperti apa? Ya kan, bukan kasih pilihan, ya kan? Kasih pilihan kan begini, aku pilih-pilih yang aku kasihi, ya kan? Nah, ini banyak duitnya, ini baik, ya kan? Suka menolong aku, dekat sama aku, ya kan? Dia orangnya cakep, cantik, handsome, dan lain sebagainya, menarik hati, ya. Nah, ini aku bisa mengasihi. Tapi ini, ya kan, ini sombong, ini sudah sombong, miskin, jelek, bencekno, jarang mandi, ya kan, baunya apa, ya kan. Nah, yang ini aku tidak bisa mengasihi. Itu namanya kasih pilihan, ya kan. Di hari Valentine ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang percaya mau diingatkan lagi oleh Alkitab bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sudah mandi, ya kan? Kita yang belum mandi dan baunya apa juga Tuhan kasihi. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan datang ke dunia ini dengan kasih yang tidak bersyarat, Bapak Ibu sekalian. Artinya begini, Tuhan mengasihi kita itu apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Tuhan itu terima kita apa adanya, ya. Saya ini kan sering merenung-renung, Tuhan, kenapa Engkau mengasihi Yosua Yongki Wiranegara ini, ya kan? Apa karena aku ini ganteng, ya kan? Ya kan? Kan begitu. Tuhan bilang, enggak, kamu itu enggak ganteng, tapi aku mengasihi kamu. Kamu itu gundul, ya kan? Ngerti yo kamu, ya kan? Tapi aku mengasihi kamu meskipun kamu gundul, meskipun kamu itu tidak ganteng. Artinya apa? Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan, kenapa Engkau mengasihi aku? Apa karena aku pernah jahat, aku pernah tidak setia, aku jadi sampah, ya kan? Bukan, ya kan? Aku mengasihi kamu karena aku adalah kasih. God is love. Karena Tuhan itu adalah kasih. Maka itu Markus 12 ayat 30 dan ayat 31, hukum yang utama dalam hidup ini, kita ini harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka itu kebangetan kalau kita yang sudah dikasihi Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih tidak bersyarat, mengapa kita mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang bersyarat? Tuhan, ya, banyak orang salah memandang Tuhan. Tuhan itu dianggap kacungnya, ya, tanpa disadarinya. Di dalam dalam bawah sadarnya, ya, dia memperlakukan Tuhan itu seperti kacungnya, seperti pembantunya, seperti satpamnya, ya. Jagai aku Tuhan, jagai papaku, jagai mamaku, jagai anakku, jagai rumahku, jagai mobilku, ya kan, jagai kesehatanku. Ketika mengalami hal yang tidak baik, kita marah, ya, seperti kita marah ke pembantu kita, seperti kalau kita punya satpam, kita marah kepada satpam kita. Demikian juga banyak orang memperlakukan Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, Tuhan, tapi memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi memperlakukan Tuhan sebagai pembantunya. Sehingga apa? Sehingga kita susah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, bila di hari Valentine ini kita mau periksa hati kita, apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tidak bersyarat seperti Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, ya. Apakah kita mengasihi Tuhan, kita akan bilang gini, Tuhan,
Kalau bisnisku berhasil, aku mengasihi engkau. Kalau engkau tolong persoalanku, aku mengasihi engkau. Kita harus punya iman begini kepada Tuhan kita. Ditolong atau tidak ditolong, aku tetap mengasihi Tuhan. Apapun situasi kondisi hidupku, di setiap musim kehidupanku, aku tetap mengasihi Tuhan. Bukankah kita sudah belajar dari kitab Ayub selama 30 hari, Bapak Ibu sekalian ya. Kita belajar dari Ayub. Ayub, ya kan? Dia benar-benar hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Ketika Ayub kaya raya, ketika Ayub top, ketika everything is going well, ketika segala-galanya berjalan dengan baik. Waktu Ayub dalam keadaan buruk, terpuruk, mengalami banyak duka cita, kesusahan silih berganti dalam hidupnya. Apakah Ayub mengasihi Tuhan? Jawabnya, yes, yes, yes. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dengan kasih apa? Juga dengan kasih yang tidak bersyarat. Ya. Kita lihat bagaimana Ayub memang dalam penderitaannya. Dia bilang, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ayub nggak murtad, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang Tuhan ingini, ya kan? Dan itu yang membuat Tuhan terpesona dengan sikapnya Ayub, dibanggakan oleh Tuhan. Ya, saya berkali-kali katakan bahwa nanti di Ayub pasal terakhir kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ingat, Tuhan itu membuat segala-galanya itu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka itu Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, kasihi Tuhan. Mari kasih Tuhan. Di dalam segala situasi, kondisi, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan dalam hidup kita. Yang penting itu sabar, ya. 1 Korintus pasal 13 berkata tentang salah satu manifestasi daripada kasih itu sabar. Kita harus sabar kepada Tuhan dan sabar juga menunggu waktunya Tuhan, ya. Dan kemudian dari Markus 12 pasal 12 ayat 31, inti daripada segala pengajaran di dalam Alkitab, yaitu kita ini diperintahkan. Bersama saya ucapkan diperintahkan. 2-3, diperintahkan. Lebih keras lagi 2-3, diperintahkan. Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk mengasihi sesama, ya kan? Dengan kasih seperti apa? Dengan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita kan begini, forgive and forget. Dia mengasihi kita dan melupakan semua kesalahan kita. Bukan dia pikun, ya kan? Tuhan itu tahu semua dosa dan kesalahan serta kejahatan kita. Tapi Tuhan mau mengasihi kita dan Tuhan tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan kita. Demikian juga Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama. Bapak Ibu tahu nggak siapa sesama itu? Sesama itu adalah yang pertama-tama anggota keluargamu, ya. Itu suamimu, itu istrimu, itu orang tuamu, itu anak-anakmu, itu menantumu, itu mertuamu. Itu adalah sesama. Siapa lagi sesama? Tetanggamu itu loh. Ya kan? Tetanggamu yang mungkin bencek loh. Siapa lagi sesama? Di marketplace, manajermu, bosmu, ya kan? Pegawaimu, pelanggan-pelangganmu, itu adalah sesama. Nah, Tuhan mau supaya kita juga mengasihi sesama-sesama itu. Modelnya seperti apa, Bapak Ibu yang tahu. Tapi mari, biarlah dengan mengasihi sesama, kita bisa melupakan, mengampuni
kesalahan-kesalahan sesama itu. Ketika kita bisa mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan sesama, maka itulah kita sedang menerapkan kasih kepada sesama. Peristiwanya tidak mungkin lupa, ya, karena peristiwa itu kan sejarah. Seperti Ibu Yongki boleh ditanya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Masih ingat enggak Pak Yongki yang mengkhianati, selingkuh, berlaku tidak baik, ya kan, tidak bertanggung jawab, memalukan nama keluarga, membuat hidupnya sengsara. Oh, Ibu Yongki ini daya ingatnya luar biasa. Dia kan orang pandai, orang cerdas. Ingat Bapak Ibu sekalian, secara detail ingat. Tapi ketika peristiwa itu diungkit, dia nggak sakit hati lagi. Itulah yang disebut dengan kasih. Peristiwanya tidak akan pernah lupa, tetapi ketika ingat peristiwa itu tidak sakit hati lagi. Justru dari sakit hati berubah menjadi belas kasihan. Ya, Alkitab berkata kasih itu menutupi segala pelanggaran. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan hanya sekedar kirim SMS, kirim WhatsApp, atau telepon mengucapkan Happy Valentine, Happy Valentine, Happy Valentine. Kosongan seperti itu jangan Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah di hari Valentine ini kita mempraktekkan dengan sungguh-sungguh yang namanya kasih kepada Tuhan, tidak memperlakukan Tuhan sebagai kacungnya, tidak memperlakukan Tuhan sebagai pembantunya, tidak memperlakukan Tuhan sebagai bawahannya, tapi benar-benar kalau kita berkata Yesus Tuhan, kita menghormati Dia, mengasihi Dia, dan mentaati Tuhan kita. Dan yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian di hari Valentine ini, ingatlah akan sesamamu yang sudah melukai engkau, yang sudah menyakiti engkau. Ampuni dia. Kalau perlu kirim WhatsApp, kalau perlu telepon dia, kalau perlu datangi dia. Nggak usah bawa coklat kalau nggak ada coklat, ya, karena rumahnya jauh. Kalau dekat saya bisa kirim coklat kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian datang kepada mereka, bilang, aku mau mengasihi kamu, aku mau mengampuni kamu. Memang peristiwa itu sangat menyakiti, melukai hatiku, sampai aku nggak bisa tidur berminggu-minggu, ya kan? Tapi hari ini, di hari Valentine, aku mau mengasihi engkau. Ingat, perintah Tuhan itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Mengapa? Karena Roh Kudus, penolong itu, sudah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dimampukan, ya kan? Dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Happy Valentine. Selamat Hari Kasih Sayang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Materaikan siapa nih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menolong menyertai kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.